Dan selanjutnya, kami langsung persilakan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk dapat menyampaikan keynote speech-nya yang berjudul Realisasi implementasi transformasi sistem kesehatan dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Bambang, selamat ya. Ini kemarin saya nggak sempat hadir, ada diwakili Pak Wamen ya. Tahun ini saya bisa hadir. Tadi Pak Menko PMK bilang bahwa masalah di Pancasila itu yang paling berat yang nomor 5 tuh, sila keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, ya. Termasuk keadilan sosial kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kalau di level dunia itu targetnya tuh to promote healthy life and well-being for all people and all ages. Jadi ada kata-kata all people-nya, dan all people-nya itu ada konsep equity ya, keadilan sosial juga yang harus diberikan oleh seluruh regulator di bidang kesehatan dalam rangka memberikan layanan kesehatan bagi masyarakatnya. Jadi Bapak Ibu, memang kebijakan kesehatan yang kita bikin di undang-undang ini berpihak. Tadi Pak Menko juga sampaikan ya. Cuma yang saya bisa sampaikan ke sini, ini berpihaknya kemana? Ke masyarakat. Ya. Kan stakeholder kesehatan itu banyak. Di sini adalah 3.200 rumah sakit seluruh Indonesia. Ada juga sekitar 160 ribuan dokter. Ada 336 ribuan bidan, gitu ya. 1,2 juta perawat. Mungkin ada 92 fakultas kedokteran. 21 yang punya spesialis. Nah, keberpihakannya di mana? Keberpihakan yang dibikin kebijakan adalah ke 270 juta masyarakat Indonesia. Kita memperhatikan kepentingan 3.200 rumah sakit, kita memperhatikan kepentingan 160 ribu dokter, kita memperhatikan kepentingan 1,2 juta perawat, 330 ribu bidan, 92 fakultas kedokteran gitu ya. Tapi kalau ditanya prioritasnya kemana, kebijakan kita adalah ke 270 juta masyarakat Indonesia. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada dikotomi atau perbedaan antara misalnya 3.200 rumah sakit dengan 270 juta, ya kita akan side ke yang 270 juta. Kalau nanti ada perbedaan ya, dikotomi antara 160 ribu dokter atau 92 FK dengan 270 juta masyarakat Indonesia, kita akan side kebijakannya ke yang 270 juta masyarakat Indonesia. Karena balik lagi itu kembali ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kembali lagi ke prinsipnya SDG, to promote healthy lives and well-being for all people. Ya, dia kaya, miskin, di Tahuna, di Rote, di kota, di desa, itu prinsipnya adanya di sana. Nah, apa yang terkait? Sekarang tuh landasan kebijakannya apa? Ya, saya sampaikan juga ke teman-teman karena ini sudah dijalankan. Statusnya sekarang sudah peraturan pemerintahnya sudah kita share ke publik, sudah masuk ke publik. Sekarang dalam proses antar kementerian, ya diharapkan dalam bulan-bulan ini bisa kita selesaikan. Jadi akan ada satu peraturan pemerintah yang mengcover semua yang diamanahkan ada di turunan dari undang-undang, yang diharapkan either bulan ini atau awal bulan depan ini sudah bisa selesai. Ya. Ada 1.600-an pasal kalau nggak salah yang kita akan bicarakan. Nah, prinsip yang ada di dalamnya apa? Prinsip yang ada di dalamnya kebijakannya, karena nanti akan ini ada dampaknya juga ke teman-teman di rumah sakit. Kita ingin bisa memberikan akses satu ya, nomor 2 kualitas, nomor 3 harga untuk layanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Jadi baginya bagi masyarakat 270 juta. Jadi kita akan memberikan 270 juta masyarakat Indonesia layanan kesehatan yang baik dari nomor 1 akses, ini ada hubungannya rumah sakit, nomor 2 kualitas ada hubungannya juga dengan rumah sakit, nomor 3 harga.
Ini ada juga hubungannya dengan rumah sakit. Nah, beberapa yang terkait nanti saya bisa ceritakan. Misalnya dengan akses. Ya. Kita tahu dari 3.100 rumah sakit yang punya mamogram ya cuma 400. Pada mamografi itu paling penting untuk deteksi dini kanker payudara. Pembunuh pertama di Indonesia. Gitu kan, nggak sampai 20% tuh. Rumah sakit kita punya mamogram. Gitu ya. Kita tahu 514 kabupaten kota ini Pak Gufron yang punya cath lab waktu saya mulai programnya cuma 44. Ya, bayangkan less than 10% kota punya cath lab. Saya baru tahu kalau untuk pencegahan kanker itu butuh PET scan dari 514 kabupaten kota adanya hanya di 2 kota. Jadi kalau luar negeri itu metastase kanker udah bisa dilacak, di Indonesia hanya 2 kota yang punya. Jakarta dan Bandung. Di Jakarta cuma 3 rumah sakit yang bisa operasi PET scan-nya sekarang. Gading Pluit, MRCC, dan Darmais. Sehingga antriannya kebayang tuh. Ratusan ribu atau jutaan orang Indonesia kena kanker, kita nggak bisa lihat metastasisnya secara ilmiah kedokteran karena memang kapasitasnya kecil sekali. Ya, kapasitasnya kecil sekali. Nah itu kemana-mana tuh. Yang bisa punya linek juga sedikit sekali, sehingga radioterapi itu almost impossible. Saya juga punya saudara yang kena cancer, ternyata fasilitas yang ada adalah baru histopatologi, padahal sekarang udah naik ke immunohistochemistry sama NGS, yang di seluruh negara udah merupakan standar, di kita belum. Ya. Jadi kita masalah akses ini masalah. Nah apa yang sudah pemerintah lakukan? Pemerintah sudah mensecure 4 miliar dolar loan. Saya harapkan ditandatangan Desember ini dari multilateral agencies ya. World Bank, AIIB, ADB. Itu nanti uangnya sepertiganya akan kita pakai untuk melengkapi semua rumah sakit umum daerah di 514 kabupaten kota punya MRI, CT scan dan cath lab. Akan punya semuanya punya mamografi. Semuanya patologinya akan punya digital pathology facilities dengan minimum standarnya immunohistokimia. Ya. Semuanya harus bisa melakukan bedah onkologi dan kemoterapi untuk kanker. Semuanya harus bisa menghandle kelahiran anak di bawah antara 2 kilo sampai 2,4 kilo. Semuanya, nicu-picunya semuanya dilengkapi. Di kabupaten kota, masing-masing 1 dulu. Ya. Di seluruh 34 sebenarnya waktu dihitung ya provinsi, apa yang kita akan lengkapi dengan pinjaman ini? Programnya program KJSU dibilang, kanker jantung, stroke sama uronefro. Ya. Kita akan lengkapi semuanya dengan linek, brachytherapy dan C-arms. Sehingga bisa melakukan radioterapi untuk kanker. Seluruh 34 rumah sakit di seluruh provinsi akan kita kasih. Seluruh provinsi harus bisa bedah jantung terbuka dan bedah otak terbuka, bedah kepala terbuka. Semua rumah sakit di provinsi harus bisa handle anak-anak dengan berat antara 1 sampai 1,8 kilo. Yang kota tadi 1,8 sampai 2,4 kilo. Ya, harus bisa. Semua ininya emergency disiapkan. Semua seluruh provinsi akan kita lengkapi dengan next generation sequencing untuk digital pathology. Supaya kansernya nanti semua bisa kita lakukan analisanya dengan lebih baik. Ya. Itu semua uangnya kita siapkan. Kita melengkapi dari sisi alkesnya, standar untuk 3 penyakit besar pembunuh kita yang paling utama itu stroke, jantung, sama cancer. Dan ini nanti akan dibarengi dengan BPJS-nya. Gitu, aku udah bilang ke Pak Gufron tuh. Kita udah hitung-hitungannya seperti apa. Seenggaknya sampai 2024 nggak boleh naik. Tapi aku akan melihatin itu juga. Jadi begitu dibuka, kita kerjasama dengan Bapeten supaya itu bisa di-approve. Kita kerjasama juga dengan Pak Gufron supaya di-approve. Sebenarnya saya lagi ngitung kalau cukup PET scan-nya saya taruh. Sebenarnya PET scan mungkin bisa dapat 34 provinsi. Masalahnya siklotronnya saya mesti taruh gimana konfigurasinya supaya farmako ininya, medisinnya itu bisa.
cukup paruh waktunya untuk kalau kita taruh PET scan di 34 provinsi. Dengan demikian jadi siap. Ya. Dan KJSU ini saya sudah tunjuk rumah sakit PON untuk stroke, rumah sakit Darmais untuk cancer, rumah sakit harapan kita untuk jantung, rumah sakit ibu anak harapan kita untuk anak, rumah sakit RSCM untuk uronefro, untuk memastikan dokter-dokter spesialisnya disiapkan dari sekarang. Kita nggak mau nanti begitu kita tebar 514 cath lab, tidak ada SPJP intervensi atau SPPD KKV yang bisa mengoperasikannya. Saya udah ngomong sama Prof. Tati, nggak mau saya kasih linek 514 di kabupaten kota, lineknya ditaruh di provinsi ya, brachytherapy, linek dan C-arms, tapi tidak ada spesialis radio-onkologi atau fisika nuklirnya di sana. Itu harus disiapkan. Dan itu menjadi tanggung jawab dari masing-masing direktur. Kalau tidak bisa ambil spesialisnya, ambil dulu fellowship-nya. Nanti kita akan setujui program fellowship-nya. Supaya bisa cepat mengejar kebutuhan dokternya karena gap-nya itu besar sekali. Saya nanti akan ada acara dengan spesialis bedah torak kardiovaskular, kurang sekali bedah torak kardiovaskular untuk bisa melakukan, kalau kita mau buka 34 provinsi rumah sakit bisa bedah jantung terbuka. Ya. Buat informasi Bapak Ibu, dan saya keep ngulangin ini berkali-kali, sampai sekarang Indonesia tuh setiap tahun punya 12.000 severe congenital heart disease bayi, yang tertangani hanya 6.000. Jadi 6.000 bayi setiap tahun meninggal Bapak Ibu, karena nggak bisa ada, kita kurang spesial bedah torak kardiovaskular pediatrics. Kalau saya ditanya, saya import dari luar negeri itu dokter-dokternya, daripada 6.000 mati. Kita meninggal 2.000 aja gagal ginjal akut udah dibilang genocide, udah dibilang ketidaklalaian. Apa yang kita lakukan 6.000 bayi yang mati setiap tahun selama 10 tahun terakhir? Karena tidak punya spesialis bedah torak kardiovaskular yang cukup. Prosedurnya kita tahu, bisa, cuma nggak ada orangnya. Ya, itu yang saya bilang mengenai akses. Ya. Jadi secara akses kita beresin dengan program KJSU, dan ini loan-nya akan keluar mulai tahun depan. Dari sisi SDM, akses itu yang masalah Bapak Ibu, nomor satu bukan alat, nomor satu SDM-nya kita sangat kurang. Tidak, sekarang mungkin hampir 50% RSUD itu spesialisnya tidak lengkap. Sangat kurang, by any factor. Aku boleh didebat, apapun spesialis kita sangat tidak lengkap. Harus ada akselerasi kalau 300 millions, thousands of people are dying. Itu ketidakadilan sosialnya terjadi. Itu sebabnya kita bikin hospital based education. Ya, ini mengganggu banyak pihak. Tapi kalau tidak, itu balik lagi. I'm inside to 270 million people itu. Kebijakan ini. Kalau enggak akan cukup dokter kita. Bapak Ibu kan pegang rumah sakit. Apakah Bapak Ibu mudah dapat dokter spesialis? Kan tidak. Dokter spesialis ini harus diperbanyak. Kalau tidak, enggak mungkin kita ngejar, and people are dying. People will not have access. Sama seperti keponakan saya yang kena non-Hodgkin lymphoma, sudah menyebar sampai ke paru, umur 27 tahun, mau cari PET scan, tidak dapat. Mesti antri 2 minggu. Ini masalah akses. Ya. Jadi dokter-dokter ini kita develop. Dari 92 FK cuma 21 rumah sakit, cuma 21 FK sekarang yang punya pendidikan spesialis. Ya. Spesialis itu sangat mahal dan sangat susah masuknya. That is something that we need to reform. Ya, dengan membuka ini jadi hospital base. Kita kasih sekarang setiap tahun 2.500 beasiswa, baik itu dokter spesialis maupun fellowships, bisa dalam bisa luar negeri. Kita permudah supaya dokter spesialis diaspora Indonesia mau datang masuk. Kenapa? Kita kekurangan banyak orang Indonesia mau pulang. Jadi kita jaga kompetensinya tapi masuk. Karena kita kekurangan ribuan orangnya. Kita sudah bikin kemarin mengajak seluruh kolegium untuk menghitung pertama kali rencana kebutuhan dokter spesialis 10 tahun ke depan untuk masing-masing kabupaten kota menggunakan data BPJS. Jadi data BPJS yang ada termasuk antriannya kita ambil. Kita hitung tuh demand-nya berapa. Tapi itu demand kan, need-nya lebih tinggi. Karena yang antri kan banyak. Kayak PET scan tadi, kita hitung. Angkanya sudah ada, kita udah ngomong dengan seluruh kolegium, kita minta kolegium validasi angka itu.
ordernya nggak ada yang di bawah 500-an kekurangannya, spesialis. Ada malah sampai ribuan. Ya. Tapi dengan demikian kita bisa sama-sama duduk menyadari, melihat ini kekurangannya. Sehingga pada saat kita nanti mendevelop program untuk mempercepat, mengakselerasi pertumbuhan dokter spesialis supaya masalah akses itu terdapat, itu kita obrolannya sama. Ini penting untuk tataran 270 juta masyarakat Indonesia yang sekarang nggak dapat akses. Ya. Apalagi yang sudah kita kunci, kita akan bikin rencana induk bidang kesehatan yang nanti akan disetujui oleh pemerintah dan DPR. Ini mirip dengan RPJMN, cuma RPJMN kan semua sektor. Kita membutuhkan sektor kesehatan khusus karena ini ada hubungannya dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah anggarannya diatur oleh DPRD. Sehingga kalau tidak ada integrasi kaitan antara DPR pusat, DPRD, pemerintah pusat, pemerintah daerah, anggaran untuk layanan kesehatan itu masalah nanti. Kita lihat itu. Jadi masalahnya bukan hanya di Alkes, masalahnya bukan hanya di SDM, masalahnya juga di keuangan. Yang BPJS bisa bayar itu kita bisa kontrol. Tapi yang APBD ini yang masalah. Banyak dokter nggak dibayar gajinya. Banyak yang maintenance-nya nggak mau dibayar oleh kepala daerahnya. Karena masing-masing punya preferensi politik yang berbeda. Itu sebabnya kita ikat sekarang untuk memperbaiki akses ke layanan kesehatan. Ya, ini nanti ada dampaknya untuk teman-teman di sana. Kita sudah berhasil, BPJS terima kasih. Karena akses ini dari sisi demand side sudah selesai. BPJS sudah bagus sekali, hampir 250 juta. Sekarang supply side-nya kita masalah. Rakyat tuh suatu saat akan komplain, saya bilang Pak Ligofar, udah punya kartu Pak, udah jadi OHC, datang rumah sakit, antri 10 bulan. Karena nggak ada alat, nggak ada dokter. Nanti lama-lama marah nih, itu hanya bisa bertahan 6 bulan Pak. Kebanggaan kita bahwa kita udah hasil hanya bertahan 6 bulan. Karena begitu dapat kartu, dia merasa bisa dilayani, ternyata tidak. Atau dia layaninya, yang layani suntik sama obat aja Pak. Tapi kalau mau di kemoterapi, Bapak tunggu setahun lagi. Karena saking banyaknya sudah masyarakat kita udah punya kartu. Mereka berpikir dengan punya kartu masalahnya selesai. Enggak. Dia hanya pegang kartunya. Apakah dia dapat layanan kesehatannya? Belum tentu. Ya, atau dapat layanan kesehatan tapi mesti Jakarta Pak, nggak bisa di Banten. Karena Banten nggak punya rumah sakitnya layanan ini. Di Jakarta antriannya 10 bulan, bisa gitu. Ya, itu yang akan kita beresin. Kita akan beresin aturan mengenai telehealth, telemedicine. Supaya hubungan antar rumah sakit rujukan, antar dokter spesialis kita bisa beresin. Saya kasih contoh misalnya digital pathology. Ya. Sekarang saya ngerasain, keponakan saya masuk ke rumah sakit persahabatan, dia ternyata ada imunohistokimia, butuhnya NGS, untuk tahu kemoterapinya jenisnya apa, ke tipe kansernya, nggak ada orangnya. Nggak ada alatnya, nggak ada orangnya. Ya sekarang saya akan kasih slide scanner ke seluruh 514 kabupaten kota. Sehingga digital pathology-nya bisa dilakukan ke sana dan bisa di telehealth-kan dengan ahli-ahli spesialis patologi anatomi yang ada di 38 provinsi. Teknologi itu udah ada sebenarnya. Sekarang saya akan atur itu. Marah nggak nanti spesialis? Marah, tapi saya bilang udah nanti dibagi-bagi untungnya. Ya, banyak kan spesialis yang tadinya hanya kerja di satu kota, Makassar, sekarang bisa satu provinsi. Karena semua rumah sakit umum daerah yang ada di kabupaten kota di Sulawesi Selatan, yang hanya bisa histopatologi atau immunohistochemistry, sekarang juga bisa untuk yang kompleks bisa di NGS kan tanpa mengirim pasiennya ke sana, karena bisa dikonsultasikan. Itu sebabnya terobosan di undang-undang ini dan peraturan pemerintahnya, nanti untuk telehealth itu akan kita buka. Dengan demikian rujukan ini antar spesialis, karena ini care resources kan spesialis ya, antar rumah sakit itu bisa dilakukan dengan lebih mudah tanpa melakukan movement dari pasien untuk beberapa treatment yang bisa. Jadi kalau misalnya hanya ada histopatologi, immunohistochemistry ada tapi nggak ada ahlinya, ya udah dilakukan di sana, tapi yang patologi anatomi yang ahli nanti kita ambilnya dari ibu kota provinsi aja. Kan bisa pakai slide scanner. Alat itu sekarang udah jauh lebih murah dan itu nanti akan masuk di paket programnya kita. Agar kita melakukan digital pathology untuk seluruh rumah sakit di kabupaten kota. Itu adalah contoh-contoh kebijakan di sisi akses yang nanti akan berpengaruh buat operasi bapak-bapak. Saya memberitahukan aja ya. Dan yang fundamental mungkin
Bapak ada deadline loh, semua rumah sakit. Ya, ini ada, tapi saya masuk ke mutu deh. Sekarang masuk ke, sesudah akses saya masuk ke mutu. Apa yang kita akan beresan di mutu? Kita akan beresan masalah rujukan. Ada klasifikasi, ada rujukan. Rujukan kita akan beresin. Buat saya sulit memahami kenapa rujukan itu harus berdasarkan kamar. I don't really get it. Ya, jadi saya mau merubah rujukan itu berbasis kompetensi. Dan ini kan permainannya jadi banyak kan. Nggak mau swasta kelas A gitu kan. Maunya kelas B aja. Jadi kalau udah mau wafat, udah habis BPJS dikirim ke kelas A. Itu kan kejadiannya kan. Nanti nggak bisa lagi. Walaupun ini agak technically susah, nanti saya akan ngomong dengan BPJS. Rujukan itu akan berbasis kompetensi. Jadi kalau ada rumah sakit swasta, kansernya bagus, ya dia A di kanser. Kita tetap pakai ABCD, cuma ABCD-nya bukan rumah sakit, tapi berbasis kompetensi. Kanser yang A mungkin nggak hanya RSCM sama ini, MRCC bisa A kansernya. Gading Serpong mungkin bisa A kansernya. Sehingga orang kalau kekurangan rujuknya ke sana. Nah ini membutuhkan sistem informasi yang sedang kita bangun untuk memastikan bahwa proses rujukan itu nanti benar-benar berbasis kompetensi. Puskesmas itu makanya mesti tahu nanti pendidikan dokter umumnya kalau dia tahu ini kanker udah stadium 4, nggak usah rujuk ke kelas C atau kelas B, udah tahu ini parah langsung rujuk ke kelas A. Karena memang sudah didiagnosa parah sakitnya. Atau kalau rumah sakit kelas C nggak usah berjenjang ke kelas BA, kalau udah tahu ternyata diagnosanya ini harus dihandle dengan kompetensi A, dia rujuknya langsung ke A. Balik lagi kenapa? Karena penting buat patients. Bahwa technically susah, ya betul. Tapi kan buat pasien waktu is life gitu. Time is life. Jadi itu satu yang nanti juga akan kita rubah di peraturan ini, gimana rujukannya bisa ke sana. Ya kita butuh masukan dari teman-teman di rumah sakit agar nanti jalannya bisa bagus. Ya. Ini akan juga berpengaruh kepada klasifikasi, akreditasi rumah sakit. Saya tuh sebenarnya kok kita ada akreditasi, si BPJS ada credentialing, aku males ada dua, beban buat rumah sakit. Saya nggak suka yang beban-beban banyak tuh, ada SCR, SIP banyak, gitu kan, izin-izinnya banyak, udah jadi satu aja deh, gitu kan, izin tuh satu aja. Kita juga nggak cari duit dari situ, gitu, seharusnya gitu ya, Kemenkes nggak cari duit dari situ. Ya, jadi akreditasi itu, saya lagi mikir sama Pak Ali Gufron, dijadiin satu aja lah sama credentialing. Ya. Bahwa memang credentialing itu berupa checklist akreditasi atau prosedur yang mesti dicek, it's okay. Tapi kan kita bisa duduk bareng-bareng. Aku sama Pak Ali Gufron kan pernah kerja di satu institusi yang sama gitu. Ya, jadi aku mau bikin satu. Kemudian akreditasi itu aku akan bikin benar-benar sifatnya online. Jadi nggak harus datang periksa gitu. Kan nanti saya minta nih, saya udah bikin aturannya, semua rumah sakit harus connected ke sistem Satu Sehat. Kalau dia nggak connected, akreditasinya aku turunin satu aja. Ya. Nanti aku akan bikin transparan nih, setiap rumah sakit pasien boleh rating. Ya, ini nggak senang juga mungkin rumah sakit. Aku bisa rating 1, 2, 3, 4 kayak Gojek atau Tokopedia. Tuh. Kita verifikasi, kita akan verifikasi. Tapi kalau jelek bisa aku turunin satu. Tuh. Ya. Kalau udah online saya tahu tuh, rumah sakit yang kebanyakan nolak kalau tiap rujuk mana tuh. Itu kalau dia nolak terus, aku turunin satu akreditasi. Jadi akreditasi itu nanti nggak usah lobby akreditatornya, udah kamu saya bilang ini deh biar langsung dapat A, nggak ada lagi kayak gitu. Semuanya berbasis data aja. Ya. Berapa yang dilayani itu misalnya cancer, dia akreditasi cancer mau bagus tapi nggak pernah ada ya nggak bisa. Kan kita akan integrasi datanya dengan BPJS. Ya. Kalau misalnya banyak yang masuk kemudian treatmentnya berbeda-beda, misalnya sunat tapi pakai ronsen, apa hubungannya sunat sama ronsen? Kita kan bisa lihat nanti kalau digital udah masuk. Kalau terlalu banyak yang lakukannya seperti itu, yang data ICD-10, ICD-9-nya nakal-nakal terus, kita turunin akreditasi. Ya. Jadi akreditasi itu benar ada satu sisi dari sisi standar prosedur lainnya, tapi saya benar-benar itu performance base kita mau lihat realitasnya seperti apa. Dan hubungan dengan BPJS saya ingin maksimalkan supaya integrasinya ada. Karena saya dengar banyak rumah sakit lebih senang kalau di credentialing dengan BPJS daripada diakreditasi dengan Kemenkes. Ya. Sebenarnya Kemenkes mungkin bisa bayar akreditatornya supaya dapat A gitu kan, kalau BPJS lebih susah. Itu nanti aku akan beresin itu. Ya. Pak, kemudian mengenai kualitas, ini satu yang mungkin buat teman-teman juga mesti paham.
Bapak Ibu, kualitas itu di mana-mana happens kalau ada kompetisi. Kalau nggak ada kompetisi nggak mungkin kualitasnya bagus. Bapak Ibu ingat dulu Garuda Indonesia sebelum ada Lion sama Batik seperti apa? Pertamina sebelum ada Shell pompa bensinnya seperti apa? Begitu udah ada kompetisi jadi bagus. Bapak Ibu saya dari perbankan. Bapak Ibu ingat dulu bank apa? BRI, Exim, Bapindo layanannya seperti apa sebelum ada Citibank, sebelum ada Standard Chartered, sebelum ada CIMB Niaga. You know that. Yang suka makan tahu nih gimana kualitas restoran Jepang di Indonesia sebelum masuknya chef-chef Jepang masuk. Bapak tahu kan? Bapak tahu kan bedanya kompetisi PON sama kompetisi Asian Games dan kompetisi Olimpiade. Bapak tahu kan? Kalau kita menutup diri, ini kalimat yang pertamanya Pak, local resources, dan kita trap ourselves di sana, tidak mau berkompetisi, Anda nggak mungkin dapat mutunya bagus, percaya sama saya. Ya. Kita harus berani berkompetisi. Saya datang dari perbankan ya. Sekarang yang menang bank asing atau bank lokal sih kompetisi? Yang menang BCA dan Mandiri dan BNI, bukan Citibank, bukan Standard Chartered. Padahal nih, saya sebagai engineer ya, yang namanya perbankan isinya kan orang ekonomi itu. Orang ekonomi itu kasta profesi kalau lulusan SMA, paling pintar nomor 3, karena banyak IPS kan. IPA-nya kan masuknya ke FK yang top. Nggak keterima FK kayak saya tuh ke ITB. Saya nggak lamar FK sih, tapi saya tahu ITB itu di bawah FK UI kan. Yang paling pintar kan masuk FK UI. Nah, yang kasta nomor 3, nomor 4 aja berani berkompetisi dan menang. Masa yang kasta nomor 1 takut sih? Pertanyaan aku. Jadi I will masukin itunya namanya Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Cedar Sinai. Let's compete with them. Are you afraid? Aku di perbankan aja bisa ngalahin Citibank. Kenapa? Why you have to be afraid of? Gitu kan? Apa takut bertarung maju ke Olimpiade? Maunya di PON aja. Beraninya dengan orang lokal aja. Are you afraid? Or you have the confidence to beat the Americans and the Russians in the Olympics? That's back to your spirit and attitude. You want to be a winner or a loser gitu. You want to be the best in quality, real quality ya, or you want to be, lower quality and using camouflage to behave like you are the best quality in the world. Gitu kan? At the end of the day kan buat masyarakat 270 juta. Saya bilang nih kalau masyarakat pergi ke Malaysia, ke Singapura, itu is a warning loh. Kalau aku ngomong ya, that the public don't trust the quality of our services. And this profession, service banker, it depends on the trust of the system. Kalau orang-orang kaya udah nggak trust, kalau diobatin di sini sembuh dan pergi ke sana. Kalau orang-orang middle class udah nggak trust, kalau di sini dikasih obatnya nggak sangat mahal dan abusive dibanding sana, we will lose that credibility, this profession. Itu yang saya harus jaga. Teman-teman harus jaga. And competition will make it better in terms of quality. That will happen. Aku yakin teman-teman bakal menang. Dokter itu lebih dari bank, butuh komunikasi, butuh kesabaran, melayani. Orang Indonesia itu paling jago di sana, nggak mungkin kalah. You just have to be pede aja, confidence that you can be better than others. Dan that will increase your quality. Ya, jadi aku bilang teman-teman, aku akan buka itu. International untuk masuk. Don't worry, you will win. Ya. Orang yang kasta kelas 3 aja ekonomi itu bisa menang daripada perbankan. Masa yang kelas 1 nggak bisa menang, gitu kan? Pasti menang. Kompetisi. Saya akan bantu. Saya udah bilang nih sekarang, siapa yang organisasi profesi yang udah nggak emosi-emosi, gitu kan? Kan ini emosinya banyak tinggi kan, sama kayak pemilu kan emosi tinggi. Udah selesai kan? Aku mau bikin kayak Java Jazz, tapi bukan musik, tapi dokter. Jadi misalnya, ini dokter spesialis jantung, yuk bikin.
siapa ahli jantung paling jago 10 di dunia. Nanti Menkes bantu bikin eventnya setiap tahun di sini. Pak, kita bikin event pitch setiap tahun. Yang datang 10 terbaik dunia enggak? Enggak. Mungkin nomor 20, nomor 30. Buktinya gimana? Orang Singapura, Malaysia, Australia datang enggak? Kalau enggak, artinya bukan yang terbaik di dunia. Java Jazz misalnya, dia bikin. Yang datang siapa? Kalau yang datang Michael Bublé, orang Thailand, orang Singapura juga terbang ke sini. Gitu kan, atau dulu David Foster udah agak tua. Dulu datang juga semua. Kenapa? Yang terbaik di dunia datang. Akibatnya apa? Raisa ketemu David Foster, jadi nyanyi sama dia. Siapa lagi ketemu dia, jadi bagus kan? Nah, aku mau sponsorin. Tapi bikin the global event setiap tahun di sini. Yang paling jago datang. Ya. Aku udah coba satu rumah sakit, cuma nggak bagus, karena yang datang biasa-biasa aja. Karena saya udah kesel nih dengar, Pak kalau acara kosmetik di Korea, Pak di Turki itu bedah plastik, semua orang datang ke Turki sama pasang rambut. Nah orang botak di Indonesia banyak gitu kan, masa nggak bisa kita bisa itu pasang rambut kalah sama orang Turki gitu kan. Jadi sekarang dokter-dokter kita tuh datang ke Turki, bayar puluhan ribu dolar. Karena kita nggak mau buka diri Pak. Kalau ada orang pintar masuk dilarang-larang, nggak boleh masuk, dipersulit segala macam. Gimana bisa? Jadi kalau saya akan bikin event-event internasional, saya akan datang, tolong teman-teman OP, kolegium, jangan pikir Pak itu ribut, itu kompetensi saya, jangan ini. Kan kita kan berantem sendiri gitu kan, berantem sendiri. Itu ini kemoterapi, ahli kemoterapi itu harusnya saya hemato-onkologi yang undang, nggak boleh bedah onkologi yang undang, gitu kan. Kalau itu misalnya ahli estetik yang ngundang harus misalnya SPDV, nggak boleh yang ngundang dari estetik umum, gitu kan kejadian kita kan. Berantem terus lupa bahwa ada banyak urusan lain yang lebih penting yang diurus di depan. Kayak gitu kan. Tuh ada yang tepuk tangan tuh, jantung penyakit dalam, ada SPPD KKV sama intervensi. Kan heran saya, kenapa sih harapan kita nggak ada SPPD KKV di harapan kita? Kenapa nggak ada SPJP intervensi di RSCM? Karena gara-gara kepala kan. Saking keselnya kan Menkesnya tukar aja tuh. Orang SPPD KKV jadi direktur harapan kita. Karena ada bahasa saya, orang SPJP intervensi taruh di RSCM, ribut. Menkesnya zolim, Menkesnya nggak ngerti. Ya aku aja pengen supaya beres urusan. Udahlah berantem-berantem gitu nggak akan membuat kita maju. Indonesia, bangsa yang dari dulu nggak bisa maju. Ini aku bilangin ya, aku ngomongnya agak panjang, tapi kan rumah sakit. Saya dulu kerja di ABN AMRO. Saya nonton ABN AMRO sponsornya Ajax, jadi saya datang ke Belanda, saya nonton Ajax. Sebelahnya ada di root CEO-nya ABN AMRO. Dia bilang, Budi sedang nonton Ajax. Di Indonesia sedang nonton main bola nggak? Enggak Pak, berantem melulu waktu itu. Gitu. Pertanyaan kedua dia mulai menyakitkan hati. Budi tahu nggak Indonesia dijajah Belanda diajarin sejarah berapa tahun sih? 450 tahun. Enggak, dia bilang gini, ya Indonesia susah ya cari pemainnya. Padahal cuma 11 loh, penduduk kita cuma 11 juta, kamu 300 juta masih susah sih cari pemain bola 11. Gitu kan? Kan nggak make sense kan? Terus pertanyaan keduanya berhubungan dengan ini. Kamu dijajah Belanda 450 tahun. Belanda penduduknya 11 juta waktu itu, laki-lakinya cuma 6 juta, kamu kebayang nggak bisa jajah negara 300 juta? Nggak make sense banget kan? Negara 11 juta, 20 juta bisa jajah 300 juta. Ini kata-katanya nih. Ini buat para hemato-onkologi dan bedah onkologi, untuk dokter spesialis kulit dengan dokter umum anestesi, untuk SPJP intervensi dan SPPD KKV, untuk penyakit anak spesialis jantung dan spesialis jantung spesialis anak yang usia rebutan di bawah 18 tahun. Ini pesan aku. Dia bilang nih, Belanda itu kenapa bisa jajah Indonesia? Karena dia datang ke Indonesia, dia lihat orang Jawa pegang keris di belakang, kenapa? Karena ini om saya dibunuh kakaknya, bapak saya dibunuh oleh tantenya, ini bunuh-bunuhan. Orang Indonesia tuh suka bunuh-bunuhan, berantem antar keluarga. Dia kirim stok hurgronya, adu domba, selesai itu. Karena orang Indonesia adalah orang yang gampang diadu domba. Kalau dia kompak, bangsa ini jadi bangsa besar. Dari dulu diadu domba terus. Menkesnya sama organisasi profesi, gitu kan. Kolegium sama OP, dekan FK sama Menkes gitu kan. Senat guru besar perguruan tinggi dengan Menkesnya, itu diadu domba, makanya nggak maju-maju. Itu tuh SPPD, KKV ini, radiolog sama penyakit dalam, siapa yang boleh USG, tiroid, itu kan kejadian. Because you spend your time and energy fighting with your friends, gitu, bukan keluar. Jadi aku kasih bilang, nggak ada lagi kayak gitu-gitu nanti ke depan. Yang berantem-berantem itu aku tukar aja, kalau ide aku.
Ya nanti kalau yang masing ini aku dudukin kolegiumnya, mesti damai. Kalau nggak damai, aku ganti dua-duanya. Kan sekarang udah boleh di batas saya. Ya tapi niatnya baik ya supaya dia tahu. Kan nggak bagus juga. Kalau misalnya itu bisa duduk bareng ya, hemato-onkologi sama bedah onkologi ngerjain kemoterapi bener, bagusnya kayak apa coba? Karena dua orang terpinter itu masuk. Kalau yang namanya SPPD SPDV itu sama anestesi itu bisa kerja bareng, apa kedepannya bagus? Kalah tuh Korea sama Turki. Aku bilang ya, daripada berantem sendiri. Harga nih. Yang terakhir, akses pada harga Pak Bambang. Sorry agak panjang Pak. BPJS akan aku support. Semua rumah sakit sebel sama BPJS. Itu Pak Gufron datang. Itu bagus. Kalau rumah sakit udah senang sama Pak Gufron, saya sebagai Menkes khawatir. Gitu kan, tugasnya Pak Gufron adalah jaga saya untuk jaga harganya rumah sakit nggak ngawur. Anda boleh ngambil untung, aku bangkir. Aku ngerti ngambil untungnya berapa. Percaya, semua itu udah saya kasih kredit, saya baca tuh laporan keuangannya lebih jago dari Bapak Ibu. Semuanya aku tahu, Hermina aku tahu isinya, Silom aku tahu isinya, si Kalbe Group aku tahu isinya, Awal Bros nasabah aku, semua aku tahu Bapak Ibu. Dan ownernya aku kenal ya, Bapak Ibu biar gini aja. Gitu. Tapi kenalnya gara-gara aku kasih duit ke mereka ya, bukan mereka kasih ke aku, beda tuh hubungannya. Ya, jadi aku tahu dalamnya seperti apa. Jadi aku akan kasih Bapak Ibu bikin untung. Tapi bikin untung yang benar. Bikin untung yang sesuai dengan kualitas layanan. Aku akan kontrol sebagian dengan BPJS. Jadi aku akan pastikan Bapak Ibu nggak boleh musuhan sama BPJS, karena tugasnya BPJS memang adalah menjaga Bapak Ibu supaya harganya jangan ngawur. Gitu ya. Aku juga akan pastikan BPJS di-adjust. Harganya disesuaikan. BPJS-nya juga nggak boleh ngawur. Kalau cashnya udah kebanyakan, itu bukan untuk, aku bilang bukan untuk bonus, gitu kan? Bukan untuk ini, tapi untuk dikembalikan ke layanan. Dengan segala macam keselnya teman-teman Kemenkes, aku yang pertama kali naikin tarif BPJS loh. Ya, yang mutusin aku tuh, Pak Gufron boleh sama-sama, tapi Pak Gufron yang waktu itu debat-debat ke aku supaya jangan dinaikin. Walaupun ya akhirnya di tarif mau 12%, gak ada debat Pak Gufron, dan Pak Gufron duitnya banyak, influencer banyak, turun tuh ke 9%, tapi nggak apa-apa. Ya, tapi pertama kali dalam sejarah naik, dan saya akan review setiap tahun. Review terbuka, rumah sakit Pak Bambang ikut, Pak Ali Gufron ikut duduk. Kita lihat mana yang make sense, nggak make sense. Pak, ini untuk treatment jantung ini nggak make sense, ini untuk ini make sense. Aku kan ngerti kan, ada beberapa yang memang terlampau rendah BPJS ngerti, aku ngerti hitung-hitungan. Tapi aku juga ngerti kan, ada rumah sakit bilang Pak dulu sih kurang pasang stand, karena standnya ambilnya dari Medtronic. Tapi sekarang kita belinya udah dari Cina Pak, jadi untungnya udah banyak. Jadi kita diam-diam aja Pak, BPJS nggak tahu, tarifnya ditetepin, kan harusnya tarifnya turun. Itu aku tahu juga Bapak Ibu, ya aku tahu juga. Jadi don't worry, kita akan bikin itu transparan supaya adil. Nah yang saya akan minta nih, Bapak Ibu boleh senang boleh nggak senang. Saya akan bikin regulasi supaya pricing transparan. Ya daripada saya set harga, aku akan bikin regulasi supaya transparan. Contoh transparansi di perbankan. Pak Darmin Nasution pernah bikin aturan sebagai Gubernur BI, semua tarif deposito tertinggi harus ditaruh. Kalau nggak ditaruh, akreditasi banknya diturunin. Aku bisa gitu. Semua tarif operasi sunat, ya aku boleh ngapa? Sunat kalau di puskesmas 100.000, di RSUD 500.000, 5 kali lipat tuh. Tiba-tiba di rumah sakit Cipto 5 juta, udah berapa tuh? 10 kali lipat. Tiba-tiba di rumah sakit swasta 50 juta, 100 kali lipat. Itu nggak pernah terjadi Bapak Ibu di perbankan. Kita bunga deposito di sini 10%, di sana 1000%, nggak mungkin terjadi. Ya, di sipil, di ITB nggak jadi tuh. Kita pasang keramik harganya per meter ini 300.000, di sana 30 juta keramik, yang nggak mungkin. Hanya di kedokteran itu terjadi, asymmetric informations. Jadi nanti saya akan buka tuh dengan digitalisasi ya Bapak Ibu ya, supaya apa? Saya akan pasti kasih Bapak Ibu untung, tapi jangan ridiculous. Obat-obatan saya akan atur Bapak Ibu. Saya udah tahu tuh Malaysia lebih murah, Indonesia lebih mahal, kenapa aku udah tahu, percaya sama saya. Saya udah tahu kenapa, saya akan atur itu. Saya akan pastikan Bapak Ibu dapat margin bagus, tapi saya akan atur. Misalnya nih ya, Bapak Ibu pasti sebel, saya nggak akan wajibkan belinya di rumah sakit. Rumah sakit boleh beli, you give a service, but you have to be a transparent on your harga obatnya berapa. Aku nggak mau ada Clopidogrel misalnya beli di rumah sakit Malaysia 2.000, di sini 10.000, nggak mau aku. Ya, kalau di sana 2.000, di sini 2.500, oke.
Tapi kalau ambil untungnya udah 500%, 600%, that is ridiculous. Ya, itu keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia nggak ada. You can justify your service, justify. Tapi let public give the information and have a choice untuk milih ya. Ini nggak ada yang tepuk tangan karena semuanya udah ini ya. Tapi aku yang bantu Bapak Ibu Bapak, saya akan bantu supaya BPOM nge-approve-nya cepat obat-obatan. Jangan ada obat-obatan yang di Amerika udah di-approve 3 tahun yang lalu, Singapura di-approve seminggu sesudah 3 tahun lalu, Indonesia 3 tahun kemudian belum di-approve. Aku akan coret itu. Aku akan pastikan itu cepat. Kalau itu nggak keluar dari BPOM, aku punya wewenang, SAS-nya aku keluarin. Dan harga akan aku kontrol. Ya. Tapi aku pengen pastikan juga yang namanya HTA juga bagus. HTA itu harus lebih banyak lagi ngeluarin obat-obat yang memang di luar udah laku, udah bisa dipakai, masukin. Tapi harga aku banding-bandingin. Sama harga Malaysia, Singapura, sama Thailand. Ya. Supaya nggak banyak. Saya akan permudah clinical trial di rumah sakit. Regimnya, supaya perusahaan-perusahaan obat, perusahaan alkes bisa masuk. Indonesia tuh material transfer agreement-nya membuat semua perusahaan nggak mau clinical trial di kita. Termasuk obat-obatan baru. Padahal disease-nya kita banyak, cancer, stroke, jantung tuh banyak perkembangan obat barunya tuh. Yang namanya apa, Libre diabetes aja masuk sini belinya di online. Masuk sini nggak keluar-keluar izinnya tuh. Padahal itu di Kemenkes, aku juga udah mulai kesel lama banget sih keluarinnya diabetes yang pakai patch itu dikontrol. Itu akan kita simplifikasi supaya harganya bagus. Dan Bapak Ibu doakan semoga itu akan selesai dalam sebulan sampai ini bulan. Saya nggak akan ngomongnya tahun lah. Saya tahu banyak yang berharap mudah-mudahan Menkesnya selesai sebelum PP-nya keluar gitu kan. Nggak akan terjadi itu. PP itu akan keluar tahun ini gitu kan, paling telat. Dan saya udah bilang kalau perdebatannya banyak di antar kementerian, aku bawa ke presiden, udah presiden pilih mana ketok aja Pak. Kalau presiden pilih satu, tapi jangan lama-lama deh. Kan itu di approve-nya Agustus kan, tanggal berapa Agustus. Sekarang udah September, udah Oktober, 2 bulan ya. Kalau kita bisa selesaiin PP untuk undang-undang sebesar itu 2 bulan, menurut aku sih one of the history juga gitu ya. Saya kalau nggak bisa 2 bulan ya 3 bulan, tapi that will never lewat dari tahun ini ya, supaya kejelasannya ada. Jadi kesempatan Ibu yang mau lobby, this is your time untuk lobby gitu ya, this is your time. Tapi saya udah kasih tuh kisi-kisinya sebagian seperti apa Bapak Ibu ya. Part of it will be good for you, part of it will not be good for you, tapi itu tadi kebijakannya kita bikin jelas. Ini untuk keberpihakannya kemana? Ke 270 juta masyarakat Indonesia. Saya mau tutup, kenapa? Bapak Ibu, ini tanggung jawab kita untuk bikin masyarakat kita sehat, kenapa? Ini aku tutupnya gini nih. Bapak Ibu, Indonesia tuh sekarang di middle income, upper middle income, 4.700, kalau nggak salah ya, 3.700 4.000 GDP per kapita. Pak Presiden pengen Indonesia emas. Indonesia emas apa sih? Jadi negara maju. Negara maju itu ada definisinya di ekonomi, 12.500 per kapita. Jadi kira-kira tuh pendapatannya rata-rata orang Indonesia 15 juta sebulan. Sekarang pendapatan rata-rata orang Indonesia tuh 4,5 juta sebulan. Jadi kita bisa naik nih 3 kali lipat, 4 kali lipat. Kalau mau jadi negara maju. Ya ini sebagai X yang kerja di bankir, jelasin bahasa mudahnya tuh seperti itu. Nah, di sejarah bangsa-bangsa di dunia Bapak Ibu, setiap bangsa tuh punya satu momentum paling besar, dia bisa loncat dari negara menengah ke negara maju. Itu pada saat bonus demografi. Karena di situ usia produktifnya paling banyak. 68%, 200 juta masyarakat Indonesia akan peak di tahun 2030. Peak loh. Jadi naiknya tuh bonus demografi mulai di 2025, peak di 2030, mulai turun, 2035 udah turun. Jadi kita punya windows of opportunity itu cuman di 2025 sampai 2035. Kalau ini lewat Bapak Ibu, potensi Indonesia untuk masuk ke high income country itu reduce significantly. Ini sama kayak golden time. Begitu kita stroke 4 jam tertangani selamat. Gitu kan. Begitu lewat 4 jam turun. 12 jam turun lagi gitu kan, itu kejadian juga sama nih. Kalau kita mau jadi negara maju Bapak Ibu, windows of opportunity yang paling besar 2025, 2035. Mulai 2 tahun lagi sampai 12 tahun lagi. Kalau kita lewat nih, Indonesia akan masuk di yang namanya middle income trap. Forever masuknya di middle income.
bahasa gapainya selamanya anak cucu kita nggak bisa jadi kayak orang Amerika atau Jepang atau Inggris. Akan jadi Argentina, Turki, gitu. Dan itu dosa siapa? Dosa yang ada di ruangan ini. Karena kita membiarkan anak kita tidak memberikan mereka hak untuk jadi semaju Amerika atau Jepang atau Inggris. Karena kita tidak bisa memanfaatkan momentum 2025-2035 sebagai kesempatan terbesar untuk kita masuk ke high income country. Itu sebabnya Bapak Ibu, ya. Dan gimana cara kita masuk? Apa sih bedanya orang yang gajinya 15 juta sebulan sama 4,5 juta sebulan? Cuma 2. Dia mesti sehat, ya. Sepintar-pintarnya orang, kalau dia geletak di rumah sakit, dia bisa enggak. Kalau dia punya bakat pintar genetiknya tapi stunting karena kurang gizi, bisa pintar enggak? Enggak. Jadi sehat duluan. Aku debat sama Pak Nadiem. Dan pintar. Kalau pintar, dia bisa sekolah di UI, dokter ya 100 juta sebulan. Kalau enggak, ya jadi pembantu lah dia. 5 juta sebulan. Enggak bisa tembus 15 juta per bulan. Jadi mesti sehat dan pintar. Jadi pesan saya Bapak Ibu, it is our responsibility. Setidaknya apa? Pilih presiden yang benar, pilih Menkes yang benar, gitu kan? Dan pilih Mendikbud yang benar. Dan kita harus membuat masyarakat kita hidup sehat. Bukan kita, bukan organisasi kita, bukan sekolah kita, bukan FK-nya kita, bukan perusahaan kita, tapi kita mesti membuat masyarakat kita. Supaya apa? Supaya amal ibadah kita bisa diterima anak cucu kita nanti. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Bambang agak panjang karena ini kesempatan saya bayar utang yang tahun lalu enggak ini. Makasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin, berkenan untuk tetap berada di tempat, dilanjutkan untuk foto bersama. Sekali lagi kami mohon perkenannya kepada Bapak Menkes untuk diambil foto bersama. Bapak Menkes mohon perkenannya untuk kita abadikan momen kesempatan hari ini. Kami persilakan untuk kembali hadir di hadapan bersama Dewan Pengawas Persi, Ketua Umum Persi. Iya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas penyampaian keynote speech oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang pada kesempatan hari ini mengangkat judul realisasi implementasi transformasi sistem kesehatan dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya di Indonesia.